Ya, halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Nusir Bagas. Kita hari ini belajar PJOK kelas 7. Kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita bahas, itu masih di bab 5 tentang aktivitas kebugaran jasmani. Nah, lalu agak kurang turun. Nah, aktivitas kebugaran jasmani. Nah, ini kameranya agak miring ya. Sorry. Kita melanjutkan di halaman 104. Nah, 104, dan buat yang belum mandi silahkan mandi dulu. Iya, kamu tuh belum mandi tuh, belum makan, sarapan dulu karena harus rapi siap gitu. Soalnya gimana? Kenapa lagi soalnya kenapa? Karena di saat kalian sudah mandi itu ada fresh, seger gitu otak kalian, badan kalian, sehingga kalian semangat menjalani aktivitas, semangat belajar seperti itu. Nah, jika belum di pause dulu, ya pause dulu yuk. Di pause dulu. Nanti kalau sudah selesai silahkan di play lagi. Itu 2-3 pause. Nah, play. Nah, ya kalau sudah selesai di play lagi. Nah, lanjut di halaman 104. Nah, di aktivitas latihan daya tahan aerobik ini daya tahan ya. Jadi fungsinya itu untuk melakukan suatu gerakan atau suatu kerja yang relatif lama gitu, misalkan daya tahan aerobik gitu. Ini biasanya disebut respiratio cardiovascular endurance gitu, yaitu daya tahan yang bertalian dengan pernafasan, jantung, dan peredaran darah. Ini ketiganya komplit. Ini ada soal apa ini? Karena itu bentuk latihan untuk meningkatkan daya tahan. Ini typo nih, halaman 104. Daya tahan, pernapasan, sekali lagi pernapasan, jantung, dan peredaran darah. Jadi daya tahan aerobik ini sangat penting untuk kalian supaya peredaran darahnya, terus habis itu pernapasannya dan jantungnya itu dapat bekerja dengan lama seperti itu. Jadi kalau sudah terbiasa terlatih bekerja dengan keras dengan lama, maka di saat kita melakukan suatu kegiatan atau aktivitas itu kita tidak kelelahan lagi gitu, karena sudah terbiasa. Nah, lanjut. Latihan yang dapat meningkatkan dan mengembangkan daya tahan jantung dan paru-paru itu adalah latihan lari jarak jauh, renang jarak jauh, cross country atau lintas alam, fartlek, interval training atau bentuk latihan apapun yang memaksa tubuh untuk bekerja dalam waktu yang lama, lebih dari 6 menit. Pokoknya aktivitas kayak yang kalian lakukan itu lebih dari 6 menit gitu. Jadi kalau kalian kayak bulu tangkis terus tapi gerakannya terus gitu, tapi kan kalian ada gymnya. Kalau futsal atau sepak bola kan ada gymnya, tapi kalau ini kan kayak lari jarak jauh terus kalian lari selama 6 menit lebih tanpa berhenti. Wow. Interval training adalah suatu sistem latihan yang diselingi oleh interval yang berupa masa-masa istirahat. Interval training adalah cara latihan yang penting dimasukkan dalam program latihan keseluruhan gitu. Jadi ada yang namanya interval running atau interval swimming. Jadi pas lagi kalian melakukan lari atau renang itu ada jedanya gitu. Nah, beberapa faktor yang harus dipenuhi dalam menyusun program interval jaraknya itu supaya gini, kegiatan yang kalian lakukan itu ada jeda waktu istirahatnya. Itu dilihat dari faktornya. Yang pertama, lamanya latihan gitu. Jadi kalau misalkan setengah jam itu harus ada intervalnya tuh, harus ada jedanya. Kalau nggak ada, habis badan kalian. Yang kedua, beban atau intensitas latihannya gitu. Misalkan kalian lebih berat ke kegiatan yang kalian lakukan, itu harus ada intervalnya. Lalu ada ulangan atau respiration, melakukan latihan, dan terakhir masa istirahat setelah sekian kali repetisi latihan seperti itu. Nah, secara mendasar ada 2 bentuk latihan interval, yaitu interval training lambat dengan jarak menengah. Jadi contohnya misalkan
kalian jaraknya 800 meter istirahatnya itu 5 menit. Dan kalau jaraknya 300 meter istirahatnya 2 menit. Kayak gini contohnya ya, harus misalkan interval running cepat dengan jarak pendek itu misalkan 50 meter tapi waktunya 8 detik, karena harus lari 50 meter tapi jaraknya 8 detik, harus 8 detik, istirahatnya 30 menit. Cepat gitu soalnya. Nah, kategori ketahanan tubuh, nah, ini juga kalian bisa lihat di tabel itu. Terus yang selanjutnya ada aktivitas kelentukan. Ini ada kelentukan untuk leher, ini menjadi tugas praktek kalian. Tangan dipegang, itu latihan selama 2 kali 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 6, 7, 8 dari leher dulu ya. Terus ada kelentukan sendi bahu, ini juga 8 kali ke depan, 8 kali ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti itu. Lanjut, ada kelentukan otot pinggang. Itu jadi tangan di pinggang, habis itu jaraknya gerakannya itu gini, yang pertama ke depan 2 kali, belakang 2 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus habis itu gerakan ke samping kiri kanan 2 kali 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Nah, terus kalian putar 8 kali ke kiri, 8 kali ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu ya. Memang harus pinggang itu ada pokoknya ya, dari yang maju, mundur, samping, kiri kanan, terus diputar gitu ya. Harus biasa. Aduh, jangan saya kedodoran lagi. Nah, lanjut. Kelentukan sendi pinggul. Ini sama kayak pinggang gitu. Cuman ini di skip aja. Habis itu sendi lutut. Nah, ini juga di skip aja, tapi tujuannya untuk memperkuat lutut ya. Lanjut. Nah, ini kombinasi. Ini agak ribet, ini di skip aja. Nah, yang selanjutnya ada sendi tangan gitu. Ke depan 2 kali 8, ke atas 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada komposisi tubuh nih, teori nih. Komposisi tubuh diartikan berat tubuh yang ideal atau persentase antara berat tubuh tanpa lemak dan atau lemak atau komposisi tubuh gitu. Yaitu persentase lemak dan berat badan total dan indeks massa tubuh IMT atau indeks fat cell. Ini agak ribet, tapi intinya adalah kadang tubuh seseorang itu ada 3 jenis. Itu ada mesomorf, endomorf, dan ektomorf. Nah, mesomorf ini adalah orang yang memiliki tulang besar, otot lebih tebal, secara natural sudah atletis dan kuat. Ini contohnya saya tulangnya besar, ototnya besar gitu. Terus kalian bisa baca aja ini. Endomorf itu fisiknya orangnya itu terlihat bulat, terutama di bagian kaki dan tangan. Kan saya kan nggak bulat gitu, saya tetap atletis, makanya saya besar seperti itu. Lanjut. Terakhir di ektomorf, ini orangnya ini kurus. Nah, ini contohnya nih. Kalau yang A tadi, ini contohnya dia
Gamma 108 yang A itu contoh mesomorph, endomorph yang B ini, terus yang C-nya itu ektomorph. Saya bukan yang B ya. Lanjut. Nah, aktivitas pembelajaran tes kebugaran jasmani ini menurut Karpovich bahwa physical fitness adalah suatu kemampuan untuk melakukan suatu tugas tertentu yang memerlukan usaha otot. Menurut Direktorat Jenderal Olahraga dan Pemuda, yang dimaksud dengan physical fitness adalah kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan efisien tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti seperti itu. Nah, ini ada tes kesegarannya, itu ada lari cepat 50 meter, angkat tubuh pull up 30 detik putri dan 60 detik untuk putra, baring duduk sit up 60 detik, loncat tegak vertical jump, dan 5 lari jauh 100 meter untuk putri dan 1000 meter untuk putra gitu. Nah, ini kalau kita masuk, kita mempraktekkan di sekolah, tapi saya nggak mempraktekkan lari cepat karena akan ribet kalian di rumah. Lalu angkat tubuh pun kalian akan ribet karena nggak semua ada tiangnya. Lalu selanjutnya ada tes baring duduk sit up. Jadi kalian melakukan sit up selama 1 menit direkam gitu. Tes loncat tegak nggak usah, tes lari jauh pun tidak usah. Jadi tugasnya itu adalah yang pertama tadi, kalian melakukan gerakan leher, gerakan pundak, gerakan pinggang, gerakan lengan, dan yang terakhir sit up selama 1 menit. Oke, cukup sekian dari saya, dan untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita sampai jumpa lagi di minggu depan. Jangan lupa PH, sudah langsung melanjutkan materi bab 6. Cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa.